Mbah Sultan Mahmud mimpin Ini buat di pesan apa? pun dipetui kagemane napa Mbak? Serba putih. Serba putih. Yang berikut Pak. Ini dia dulu. Itu mancung. Oke, Tapi kados bukan yang kebesaran. Satu kerajaan. mboten. Nggih ageman sorban ngoten. Iya. Jubah putih. Sering ini Pak. Ya, sedikit. Ada satu saat nanti butuh apa? Aku tuh keadaan posisi bingung. Bingung, Itu. ada banyak masalah. Lalu posisinya tenang ya. Itu mimpinya itu jam berapa Pak? Malam atau siang atau habis sholat apa habis ngaji gitu? Kisaran tengah malam. Tengah malam. Nggak bicara satu kata pun dia. Ya, menyampaikan apa-apa. Untuk lokasinya Lokasinya sedikit. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Kebon Harjo, atau masuk wilayah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, terdapat sebuah makam kuno yang dikeramatkan masyarakat sekitar. Penduduk sekitar menyebut tokoh yang dimakamkan adalah seorang raja dari Minangkabau, bernama Sultan Mahmud. Saat ini Perum Perhutani menjadikan kawasan tersebut sebagai lokasi High Value Conservation Forest, HCFV, dan memasukkannya ke dalam daftar situs budaya. Lalu siapa Sultan Mahmud? Oh, mula Sultan Mahmud, kenapa kok makamnya di sini itu sebenarnya ketika ayahnya ngasih dia sebuah kitab dan berpesan bahwa kitab itu harus dia baca namun sebelum ayahnya itu wafat. Nah, ketika ayahnya wafat, Sultan Mahmud itu mau membaca kitab yang dikasih ayahnya, namun dia belum bisa membaca. Kemudian dia bertanya atau berguru ke penjuru daerah dan patihnya mengatakan pergilah ke timur. Ya. Ke timur dia ke Cirebon. Ya, Cirebon itu enggak ada yang bisa membuka atau membaca kitab yang digunakan oleh ayahnya. Kemudian setelah ke Cirebon dia ke timur lagi ke Demak. Ke Demak juga tidak ada orang yang bisa membaca kitab dari ayahnya. Kemudian ada orang Demak menyarankan bahwa Sultan Mahmud II untuk pergi ke daerah Lasem. Nah, kan makam dari Sultan Mahmud. Sultan Mahmud sendiri niku asalipun saking putih nggih. Di Minangkabau. Saking Minangkabau. Iya. Kok dimakamke teng mriki enten apa, Pak? Dulu ayahandanya pernah berpesan pada beliau begini. Ketika itu dia masih jadi pangeran yang dipesan oleh ayahandanya, kalau kamu sudah setelah jadi raja, nanti kamu ini ada kitab, nanti kamu harus berguru ke tanah Jawa. Nah, setelah beberapa saat dia ingat ketika pesan ayahandanya, begitu sampai suatu itu dia langsung berangkat menuju ke tanah Jawa. Tapi sampai di perairan Rembang kapalnya pecah dan tenggelam. Dia tetap berusaha untuk mencapai ke pantai dan kitabnya juga hilang. Iya. Sesampai di pantai dia langsung ketemu seorang yang mancing di pantai itu dan bawa apa? Kempis namanya dulu ya. Oh iya, kempis. Tempat ikan. Ya, dia bertanya, kamu mencari apa sih? Aku cuma mencari kitab yang dibawa dari Minangkabau. Lantas dia terus, anu yang bawa kempis itu merobekkan tangannya. Angkat ada kitabnya. Pak, ini kitabnya. Oh, Betul. Setelah itu dia baru dipersilakan untuk ke rumahnya sing yang suka mancing.
Bolehkah dia beritahu yang manja itu namanya Mbah Sunan Bonang Samadun. Semacam itu. Habis itu berarti Mbah Sultan Mahmud itu jadi murid Mbah Sunan Agung Ibrahim, Iya. Sunan Bonang itu. Iya, setelah itu dia harus berguru kepada Mbah Sunan Agung Ibrahim, dan dia ditugaskan untuk bertapa di sini. Apa di sini? Iya. Hingga ya bapak itu diberi 2 biji kelungsu asam untuk ditanam. Itu ditanya. Setelah beberapa saat itu saya melepaskan benang. Berapa lama kamu bertapa di sini? Saya rasa dari luar bukan hanya itu merasa belum lama, anggur dan nanti biji kelungsu yang ditanam itu hingga berbuah. Jadi perjalanan waktu dia nggak merasakan apa. Padahal itu sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Iya, cukup semangat. Terus satu lagi Pak, ada pertanyaan. Untuk tempatnya sendiri itu tepatnya di mana dan itu kesini pada tahun berapa? Abad keberapa? Dan nggak bisa jaga persis. Iya. Kalau dikatakan pada zaman Wali Songo itu kapan keberapanya? Oh, abad Kapan kerajaan Demak atau kapan? Kerajaan Demak. Ya, perkiraan di situ. Nggak bisa tahu persis. Nggak tahu. Berarti pada zaman kerajaan Demak. Iya. Dan kenapa kok makam ini ada 2 Pak? Yang satunya itu makamnya siapa? Ini yang satunya adalah makamnya Mbah Putri. Mbak Putri. Di garwane Mbah Sultan. Namanya sendiri siapa Pak? Kalau boleh Itu mungkin person. Foto person. Iya. Yang asli itu garwanya Mbah Sunan. Iya, betul. Untuk Sultan Mahmud sendiri itu gabungan putra apa buatan? Ketika dia mungkin di Jawa, dia bagian kagungan putra. Gabungan putra. Tapi ternyata seberapa banyak putranya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi ada duriah keturunan di Lasem, di Lasem. Dirasem. Iya. Untuk istrinya sendiri itu orang asli Jawa sini apa orang dari Minangkabau Pak yang dibawa ke sini? Dia dari Minang ketika udah lama di sini, ikan di nyusul istrinya. Nyusul istrinya mencari ya. Iya. Dan lebih jauh ke Sunan Bonang ya Pak. Itu dikasih ilmu apa sama Sunan Bonang? Apakah tadi kitabnya diterjemahkan apa gimana? Nah, soal keilmuan itu enggak ada yang memberitahu. Nggak Enggak ada. ada. Mungkin di syariat dia belajar toriko. Ya, gitu kan urutannya. Dan ada sejarah mencatat apakah Mbah Sultan Mahmud itu punya duriyah, punya keistimewaan atau kehebatan atau wasilah. Kan kata-katanya kan Sultan Mahmud ini termasuk wali, iya kan? Apakah ada wasilah-wasilah yang kehebatan yang pernah semasa hidupnya? Semasa hidupnya nampaknya di dalam kisah itu tidak ada nampak karomah zuhirnya nggak nampak. Enggak nampak. Iya. Jadi hanya dia memang ya seorang wali, cuman tidak pernah menampakkan itu kehebatan atau karomah zuhir. Enggak pernah ya? Iya, nampaknya nggak ada cerita begitu. Cuma tadi yang tapa nggak tahu, yang dirasakan cuma siang sampai menjelang petang, tidur hingga menjelang petang. Tapi ternyata udah beberapa tahun. Iya. Dan itu ketemu lagi dengan Sunan Bonang itu Pak. Iya, dia Sehabis tapa ya itu dipanggil. dipanggil Sunan Bonang. Iya, tadi pertanyaan berapa lama? Udah berapa lama? Iya. Terus jawabnya Dari dohor dari dulu hingga asa. Asya. Padahal udah Asam itu tandanya udah buah. Ya, udah buah, tandanya udah bertahun-tahun itu. Iya. Dan nggak kembali ke Minangkabau hingga wafat, menetap di Jawa ya berarti hingga Ya, itu akhir. memang
adiknya udah datang ke sini, dia dipanggil untuk pulang ke Jawa, ke Minangkabau. Ternyata dia tidak mau, enak di bidang rohani daripada di bidang kenegaraan. Lebih tenang hatinya di sini. Iya. Sama. Tapi di kenegaraan dia pernah merasakan. Jadi rohani baru merasakan, nggak mau kenegaraan lagi. Menghindari dari keduniawian berarti. Iya. Menuju ke rohanian. Untuk namanya sendiri, nama aslinya siapa Pak Sultan Mahmud? Hilang orang sini menyebutnya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman. Iya. Itu nama asli, sebutan. Ini nggak tahu persis masalah itu. Mana ya, pembukuan atau silsilah itu nggak ngerti masalah. Syekh Abdul Rahman, entah gelar memang nama asli. Nah namanya selain Syekh Abdul Rahman, apakah ada lagi Pak? Katanya Mbah Cijeruk. Mbah Cijeruk itu dulu tapanya berdiri di ngadep jejer, Mbah Putu itu pun di depannya Mbah Mahmud nunggu daruk. Dari istilah ini Jejeruk di sini. Jejeruk, terus daerah sini dinamakan Jejeruk. Desa Jejeruk. Iya. Gitu. Berarti ada sangkut pautnya dengan Iya, nampak jelas. perjalanan ya. Perjalanan. Terus itu Pak, makam ini kan makam dari Sultan Mahmud dan istrinya, sedangkan putra-putranya nggak ada ya Pak di sini. Makanya putra-putranya ya zamannya berumah tangga dan keluar dari daerah perkampungan sendiri semuanya siar agama. Syiar agama. Tidak keluar dari daerah. Baik, didikan dari Sultan Mahmud itu untuk syiar agama berarti. Iya, jadi bukan untuk mencari apa-apa. Siar dan semuanya pergi sebenarnya. Sedangkan tempat ini kan jauh dari pemukiman dan itu Pak, pemakaman umum. Oh itu kenapa Pak kok dimakamkan di sini? Kalau persis, Enggak tahu ya. mungkin sekitar ini perkampungan nggak tahu. Hmm. Ya memang bingkangnya dimakamkan di tempat yang tinggi, juga bisa. tempat yang beliau pernah Kehendaki. kehendaki. Untuk wafatnya sendiri itu kisaran usia berapa nggak tahu ya Pak?